Ya, gimana? Ada yang bertanya? Oke Habib, mungkin hari ini ngasih santunan. Winda bocor, Winda. Seperti apa mungkin? Hari ini alhamdulillah kita santunan buat anak yatim. Kita Marwah sudah kurang lebih hampir 4 tahun, jalan 5 tahun di sini, dan berharap semuanya penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting cuma satu hal, di sini kita berkumpul, bermain bola, terus ada tausiah agamanya, di dalamnya ada keberkahan, ada kebaikan, dan tentunya mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini adalah bermain, ibadah, dan mengaji. Itu moto kita. Jadi Marwah ini bukan hanya untuk kalangan artis, tapi kita juga dari kalangan pengusaha, pejabat, orang biasa, siapapun mereka bisa main di Marwah asal masuk member. Bib, tadi berbagi dengan berapa anak yatim? Tadi berapa Bib? Di sini alhamdulillah kita berbagi sama anak yatim lumayan banyak, nggak kita hitung jumlahnya ada berapa, banyak pokoknya. Yang penting berkah dan semuanya berjalan dengan baik. Persiapannya Bib? Bib, rencana Idul Fitri mungkin Bib, Habib dan Nah, keluarga. insya Allah saya rencana Idul Fitri itu berangkat untuk umroh tanggal 19, insya Allah berangkat. Jadi insya Allah tanggal 19 kita berangkat terbang ke langsung Jakarta, Jeddah, kita naik train menuju Madinah. Kita Madinah dulu baru ke Mekah. Sebetulnya saya udah punya tiket pesawat itu Qatar atau Doha. Itu di tanggal 20, kurang lebih tanggal 20 pesawat sore. Jadi tanggal 20 pesawat sore, dan belum di reschedule juga, dan belum di batalin juga intinya. Dan prinsipnya insya Allah tanggal 20 karena Doha belum bisa ada yang terbang, jadi kita alternatif pakai pesawat yang lain. Semua keluarga Bib? Berapa orang Bib? Dan rencananya kita full semua keluarga berangkat, termasuk anak saya yang di Tarim nyusul ke dari Seoul ke Jeddah. Udah niat buat terbang, jadi saya rasa ini udah niat, udah jalan, bismillah. Dan teman-teman saya, murid saya, saudara saya kemarin pun banyak yang terbang untuk melaksanakan umroh di malam Lailatul Qadar. Ini masya Allah luar biasa. Artinya Bib, saya Kamu kejempet ya, majuan. Kasihan lo anak-anak kejempet ya, majuan. Duduk aja. Bib, rangkaian kegiatan seperti apa di sana Bib? Ngajak anak-anak. Kenapa? Kalau ditanya keluarga berani gak? Saya cuma kasih tahu sama keluarga saya, ini kita udah niat berjalan, udah niat untuk umroh, bismillah jalanin, gak usah ada rasa takut. Semua udah qadarullah. Allah sudah menentukan harinya, tempatnya, di mana kita mati. Nggak usah takut. Bib, lebaran di sana gimana Bib? Saya belum pernah lebaran di sana. Ini baru pertama kali lebaran di sana. Rangkaian kegiatannya nanti seperti apa Bib? Ngajak anak-anak ke sana Bib? Saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya ketika sampai di kota suci Mekah ataupun di kota suci Madinah, yang terpenting di sana adalah banyak baca Quran, banyak beribadah kepada Allah. Kita tahu sholat berjamaah bareng di sana. Habis itu kita baca Quran, habis itu kita istirahat, kita cari makanan yang enak di sana. Habis itu kita sholat lagi, ibadah lagi, baca Quran lagi. Itu yang kita lakukan. Bib, tapi ada persiapan yang beda Bib dari umroh-umroh sebelumnya Bib. Nah, terus Mengingat dilakukan situasi apa lagi? Yang terpenting kalau dari Madinah kita ngambil mikot di Birali, langsung berangkat ke Mekah. Dan di situ nanti tawaf, sa'i, tahallul, dan dapat pahala umroh. Dan yang terpenting ingat, saya kasih tahu semuanya, kalau umroh tolong tangan kanan kalian jangan megang handphone. Nanti kalau udah beres baru, ini ritual, ini acara yang betul-betul sakral. Ini acara yang betul-betul umroh itu lagi menghadap kepada Allah. Kalian pakai kain 2 lembar itu menunjukkan kalian pasti akan mati, akan kembali kepada Allah. Jadi handphonenya singkirin dulu, jangan main handphone. Nanti kalau udah selesai, kalian mau foto, mau jungkir balik, bebas. Ya, bagi yang mau umroh, tolong handphonenya jangan dipakai dulu. Kalau udah selesai, bismillah, nggak jadi masalah. Kalau orang lain mau foto, mau video, udah biarin aja. Tapi yang jelas kita nggak main handphone. Bahkan saya kalau lagi umroh, yang saya bawa hanya 100 real sama kunci kamar. Udah itu doang. 100 real kunci kamar. 100 real buat apaan?
Kalau capek buat beli kopi. Buat kopi dulu, duduk, habis itu baru pulang. Intinya gitu. Tapi untuk persiapan umroh sendiri dari tahun sekarang sama tahun-tahun sebelumnya kan mengingat sekarang lagi COVID gitu, ada perbedaan nggak sih untuk persiapan? Saya rasa pasti ada perbedaan, nggak mungkin nggak. Yang namanya daerah lagi dalam keadaan konflik. Sebetulnya Saudi sendiri nggak ada konflik. Saudi sendiri itu yang dibom atau yang dihajar adalah tempat markas dari Amerika Serikat atau Israel. Jadi dia hantam adalah orang-orang yang memerangi Iran. Tapi kalau Saudi sendiri kan nggak merangin, nggak akan diserang. Jadi negara-negara yang ada di situ mau Uni Emirat Arab, mau Qatar dan lain sebagainya itu insya Allah nggak akan serang Iran. Insya Allah, karena mereka yang Iran serang itu adalah mereka yang notabene menyerang Iran. Insya Allah aman ya Bib. Insya Allah aman, insya Allah. Berapa Bib, lama mungkin Dan di saya sana? dapat kabar kalau nggak salah kemungkinan akan terjadi perdamaian dalam waktu dekat ini. Bib, Berapa ada lama? doa Bib? khusus Karena sana, Bib? rudal-rudalnya Iran di luar batas pemikiran mereka semua. Bib, kalau nggak ada reschedule mungkin berapa lama rencananya di sana, Bib? Rencana kita di sana sebetulnya tadinya 10 hari. Karena jalannya agak cepat mungkin bisa 11 atau 12 hari. Antusias anak-anak seperti apa? Wah, di mereka Lebaran senang di sana? banget mau umroh ibadah di sana, semuanya happy. Gembira, apalagi mau ketemu kakaknya kan di sana. Kartika gimana, Bib? Persiapannya Istri gimana, Bib? Mungkin akan lebaran Kenapa? pertama kali. persiapan Kartika seperti apa mungkin di sana untuk menjelang Kalau Kartika sih bismillah, tawakal jalan. Kenapa? Bib, kemarin kan Mbak Kartika udah muncul ke publik juga mungkin. Nah, alhamdulillah Ah. Kartika kenapa udah kembali ke media sosial, udah kembali ke publik. Saya bilang sama Kartika, kamu punya followers banyak, kamu punya plus minus 18 juta followers. Dan sebetulnya Kartika itu di banned sama Instagram. Akhirnya followersnya itu nggak bertambah. Potensialnya itu sampai 38 juta. Karena sering posting Palestina dan lain sebagainya, akhirnya dikurangin, nggak naik-naik. Dari 18,5 ditahan sampai sekarang turun 18,3 atau berapa, saya nggak tahu lagi sekarang. Dan ada notisnya, nggak boleh posting seperti itu, intinya seperti itu. Dan saya bilang, udah kamu punya followers banyak, kamu boleh sekarang untuk sharing. Ingat ya, Kartika tidak berdakwah, tapi Kartika adalah sharing. Sharing untuk apa tujuannya? Untuk menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Kartika back to media, tetap bernikop. Saya bilang kalau udah maju nggak boleh mundur. Kalau maju nggak boleh mundur. Kalau dia udah pakaiannya syar'i, terus udah bernikop, udah nggak boleh kembali lagi. Udah nggak boleh pakaiannya nggak benar, atau pakaiannya ketat, jilbabnya nggak benar, atau jilbabnya tidak sesuai dengan syariat, atau pakaiannya tidak sesuai syariat. Nah, itu nggak boleh, atau lepas cadar udah nggak boleh, karena udah kalau udah maju harus terus. Kalau udah bernikah terus. Kalau udah pakaiannya rapi bagus udah terus. Intinya adalah boleh sharing, sampaikan kebaikan dan berharap ada kebaikan di dalamnya dan Allah ridho. Itu poin yang paling penting. Jadi alhamdulillah Kartika ada di media dan berharap sharingnya bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat dan followers. Jadi awalnya itu keinginan Kartika sendiri atau Kenapa? awalnya keinginan Kartika sendiri atau mungkin Ahib dari Bernikop Habib? adalah keinginan Kartika. Dan tidak bermedia sosial adalah keinginan Kartika. Dia mau tenangin dulu kurang lebih 1 tahun plus minus. Akhirnya saya bilang udah bismillah, nggak jadi masalah kok. Akhirnya pertama kali itu muncul adalah di podcast Hikmah Ramadan kan, bareng sama saya, dan juga muncul di majelis talim saya di Cisarua Puncak Bogor, Majelis bin Yahya. Sharing dan alhamdulillah dapat kebaikan, bisa sharing kebaikan, dan alhamdulillah saya udah ngajarin beliau kurang lebih 7 tahun 8 tahun. Dan selalu ikut sama saya, dan banyak ilmu agama yang beliau milikin. Dan ingat, Kartika bonus saja, hanya sharing. Ingat ya, Kartika bonus saja, hanya sharing. Belajar 8 tahun atau 7 tahun belum bisa dikatakan saja. Jadi kalau ada orang yang belajar 5 tahun, 4 tahun dibilang ustadz atau saja, masih jauh. Perlu perjalanan yang panjang. Belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, dan lain sebagainya, ilmu nahwu saraf dan lain sebagainya, sehingga bisa paham agama. Oke? Bib, sedikit dong soal DRL yang sudah ditangkap sebagai tersangka gimana? Bib, soal DRL Bib. Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang dimana berharap akan Allah ridhoi di dalamnya, pahalanya 84 tahun. Paginya sampai sorenya seperti orang yang berpuasa, malamnya seperti orang yang qiyamul lail, yang beribadah kepada Allah. Belum tentu kita ibadah kita 80 tahun full. Belum tentu kita ibadah 50 tahun full.
Jadi carilah malam Lailatul Qadar, carilah malam-malam ganjil terakhir. Jadikan malam Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kalian. Belum tentu kalian tahun depan bisa berjumpa dengan Ramadan. Ibadah yang baik, bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah penuh dengan berkahan. Bib, soal DRL. Siap boleh. Bib, soal DRL, Bib, yang jadi TSK. Bib, DRL, Bib. Bib, Bib. Bib, Bib. Embolat dulu, oke? Bib. Bib. Bib, izin dong. Bib, Bib, bentar. Bib, soal DRL yang jadi TSK seperti apa, Bib? Keluar dulu, Bib, izin, Bib. Nanti adik mulai.